Sport Fiber Carbon. Sementara gear setnya menggunakan Shimano Claris yang cukup baik untuk pemula. Sementara pada bagian saddle bermerek NTT. Dan rem Tektro R312. Pada bagian handlebar adalah handlebar NTT Sport. Wheelset menggunakan double wall alloy dengan ukuran. Halo teman-teman, welcome back to Maze Cyclo Traveling Channel. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya ya, agar kita bisa buat vlog-vlog cyclo traveling yang lebih keren buat teman-teman semua. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya nih semua? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya di tengah kondisi pandemi ini. Dan kali ini Maze akan coba mengulas tentang road bike yang bagus untuk teman-teman yang baru mulai sepedahan nih. Sebelumnya mungkin kita flashback sedikit ya, karena di kondisi pandemi ini ternyata banyak banget teman-teman yang tadinya mungkin udah tidak aktif bersepeda yang mulai aktif lagi bersepeda. Amazing banget sih sebenarnya. Nah dari situ ada DM yang masuk menanyakan kepada Maze apa sih jenis sepeda atau sepeda road bike khususnya yang bagus buat yang baru mulai bersepeda lagi. Kalau pendapat dari Maze sendiri, yang paling penting dalam mendapatkan sepeda road bike adalah pertama kamu harus tahu size. Size itu penting banget. Nanti pengukurannya adalah kamu akan diukur kalau kamu pergi ke toko sepeda ya. Kamu akan diukur tinggi insim kamu atau jarak dari bawah kaki kamu sampai selangkangan berapa sih tingginya, karena itu akan disesuaikan dengan ukuran sepedanya, terutama disesuaikan dengan tinggi dari top tube. Ini bagian ini adalah bagian top tube, jadi akan diukur berdasarkan tinggi top tube itu. Hitungan yang mudah lainnya adalah dengan mengukur tinggi badan kamu. Nanti ada size chartnya, biasanya di setiap sepeda ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya kamu mau beli Polygon Stratos misalnya, di websitenya Polygon juga udah ada size chartnya untuk tinggi kamu misalnya 170 cm, berapa baiknya chart dari atau size dari sepeda kamu. Biasanya dalam ukuran 49 sampai dengan 56 atau 58 itu size untuk road bike. Jadi yang perlu diukur adalah reach kamu. Ketika kamu menaiki sepeda ini, apakah cukup merunduk menurut kamu, karena road bike pada dasarnya adalah relatif merunduk daripada sepeda MTB atau sepeda komuter, atau terlalu merunduk, nanti akan diatur kemudian. Nah, hal yang penting juga adalah nanti adalah panjang dari stem ini, handlebar stem ini. Kalau kamu merasa terlalu jauh jangkauannya, mungkin stemnya bisa diganti yang lebih pendek biasanya. Kalau sebaliknya, kalau mungkin kamu terlalu upright posisinya, bisa diganti dengan stem yang lebih panjang. Atau juga bisa dilakukan dengan mengatur maju mundurnya saddle yang ada di sepedanya. Nah, itu sedikit aja pembahasan tentang bagaimana tips dalam memilih road bike bagi kamu yang pertama kali membeli road bike. Yang paling penting adalah size dari road bike itu harus sesuai dengan tinggi badan kamu dan ukuran-ukuran lainnya seperti insim dan juga reach kamu. Itu paling penting biar kamu kemudian ke depan akan lebih nyaman untuk bersepeda. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah sepeda apa sih yang cocok untuk pemula? Itu banyak banget muncul di DM di Instagram kami di maze_cycling. Berikut kami akan coba bahas sedikit tentang sepeda yang cocok untuk pemula. Kami berpendapat sebenarnya untuk pemula road bike yang cocok itu jangan terlalu mahal kalau bisa, karena kamu belum tahu apakah kamu akan enjoy goes road bike atau enggak. Tapi juga kalau pendapat Mei sendiri adalah juga jangan terlalu murah atau dalam tanda kutip murahan, karena
itu akan mempengaruhi kenyamanan, tingkat kenyamanan, sehingga akan mempengaruhi apakah ke depan kamu akan melanjutkan road bike-an atau goes dengan road bike atau enggak. So, suggestion dari May sendiri adalah pada saat kamu milih road bike yang geometrinya all around, jadi bukan aero, karena aero itu terlalu agresif. Mungkin untuk pemula, mungkin waktu saya baru memulai, saya coba aero road bike itu, wah ini kok agresif banget ya, nggak enak kayaknya posisinya. Tapi setelah saya coba sepeda yang lebih general atau umum kayak sepeda all around ini, lebih enak dipakainya, lebih nyaman, dan akhirnya kita bisa menikmati. Dan selanjutnya adalah tentang spek sepeda itu sendiri. Speknya jangan terlalu mahal dulu, karena kita baru mulai, tapi juga jangan yang terlalu first entry banget, karena itu akan mempengaruhi performa dari kamu bersepeda nanti, terutama pada saat kamu bersepeda mungkin dengan teman-teman yang udah lebih rutin. Itu akan kerasa kamu benar-benar ketinggalan kalau kamu benar-benar pakai sepeda yang speknya tuh rendah banget gitu. Makanya kalau bisa sih intermediate lah kalau boleh dibilang, spek dari sepeda yang sebaiknya kamu miliki. Oke teman-teman, nah berikut ini kita akan coba bahas 5 road bike yang menurut Mace, pendapat pribadi Mace, baik untuk teman-teman yang baru mulai road bike-an. Ini ada sedikit contekan. Yang pertama, kami bakal suggest Stratos S3. Kenapa Stratos S3 bukan S2 untuk pemula? Yang pertama adalah kalau boleh dibilang harganya relatif mirip antara Stratos S2 dan S3. Nah, tapi yang signifikan di sini adalah Stratos S3 itu group setnya, mulai dari crankset, FD, RD, dan juga levernya itu udah menggunakan Sora untuk Stratos S3. Yang saya pernah nyobain Claris sama Sora itu lumayan juga perbedaannya. Buat temen-temen yang bilang nggak apa-apa, yang penting dengkul, ya nggak apa-apa. Itu pendapat pribadi dari kami aja, karena kami bukan orang yang physically kuat. Jadi mungkin banyak teman-teman di sana juga yang mempunyai pengalaman serupa, bahwa spek sepeda mempengaruhi performance kita. Dan yang kedua yang akan kami rekomendasikan adalah Pacific Paradox. Ini keren banget sih. Desainnya tuh udah mirip-mirip sepeda high end sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang suka look atau maksudnya penampilan dari sepeda, Pacific Paradox ini udah boleh cukup diperhitungkan untuk sepeda first entry kamu. Sayangnya grup set dari Pacific Paradox ini masih pakai Claris ya, 2x8, jadi masih 16 speed. Ya itu kembali lagi ke teman-teman sekalian, kalau suka penampilan dari sepeda itu Pacific Paradox cukup bagus, cukup eye catching, tapi sayang speknya dia masih pakai grup set Claris 2x8. Yang ketiga, rekomendasi Mace untuk road bike first entry adalah United Inertia 5. Nah ini cukup bagus, grup setnya udah pakai Tiagra yang 2x10, udah 20 speed situ, R500. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai menggenjot performance-nya di road bike, sepeda ini cukup mumpuni lah ibaratnya untuk dipakai road bike-an. Dan yang keempat, kami suggest Trail Arden 2. Ini juga catnya ya bagus banget. Kalau Trail Arden itu terkenal dengan cat-cat yang eye catching di sepedanya. Lalu grup setnya udah menggunakan Sora 2x9. Ini cukup bagus lah, cukup oke untuk dipakai performance. Last but not least, kami suggest Element FRC 85. Kenapa? Karena juga desainnya cukup bagus dan sudah menggunakan grup set Sora 2x9. Jadi itu adalah list 5 road bike yang cukup bagus untuk pemula.
lagi-lagi list ini didasari dengan konsep bahwa first entry road bike gak harus yang low end banget, tapi jangan yang high end dulu, karena kita belum tahu nih sebagai pemula apakah benar-benar menyukai road bike atau bersepeda dengan road bike. Tapi juga jangan ambil sepeda yang low end banget sehingga kamu berpikiran nantinya, wah sepeda road bike ini berat, nggak enak, terlalu merunduk atau geometrinya kurang. Dan jangan lupa size-nya agar dicocokkan dengan tinggi badan, ukuran insim, reach kamu, dan lain sebagainya. Bagusnya sih ada bike fitting di toko dengan orang yang lebih paham, sehingga mereka bakal bisa menunjukkan sepeda yang terbaik untuk kamu. Oke teman-teman, itu tadi cerita-cerita singkat kita aja tentang apa sih road bike yang bagus untuk pemula di Indonesia. Tadi kita udah bahas 5 road bike suggestion dari Maze. Yang pertama adalah 100 S3, terus ada Pacific Paradox, ada United Inertia 5, terus Trail Arden 2, dan yang terakhir last but not least Element FRC 85. Tentunya di luar sana banyak sepeda-sepeda lain yang cukup bagus. Jika kamu punya budget lebih, mungkin teman-teman bisa melirik brand-brand lain yang udah globally proven, kayak Specialized. Di brand Specialized itu ada tipe Specialized Sector, itu cukup bagus. Itu first entry road bike saya dulu pertama waktu tahun 2013 saya mulai road bike kan, cukup enak buat pemula. Terus ada juga Trek Emonda ALR atau Trek Domane ALR, itu juga cukup bagus. Banyak di luar sana brand-brand lain yang globally proven, tentunya dengan harga yang sedikit lebih tinggi daripada brand-brand lokal yang tadi saya sebutkan, tapi ya cukup bisa menjadi referensi buat teman-teman lainnya jika ingin memulai untuk bersepeda dengan road bike. Baik teman-teman, mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada komentar lebih lanjut atau mau ngobrol-ngobrol, silakan komentar di kolom komentar bawah, dan juga bisa langsung DM direct message ke Instagram kami di maze_cycling, MAZE_cycling. Kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Jika teman-teman suka video ini, mohon di like karena itu akan membantu traffic dari video ini. Dan juga jangan lupa buat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Thank you, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.